Sekarang jalan saja. Ya. Jangan dilawan. Hadirat urang kuasa bawa deh. Roh Kudus bawa deh, bawa deh, bawa deh, bawa deh, bawa deh, bawa deh. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Sekarang Ibu uji. Sini. Nah, Ibu yang sakit lambungnya tadi uji. Ibu sakit lambung tadi. Nah, mana lambung yang sakit tadi? Nah, apa yang terjadi? Hah? Udah berkurang, Tuhan Yesus. Kaki kenapa? Jalan kenapa? Hah? Jalan kenapa? Oh sakit. Sekarang lompat, udah nggak sakit. Lompat. Udah saya pijat itu juga sakit. Itu kuasa Roh Kudus bukan ya? Lari, diuji lari. Sakit, biasa Ibu sakit jadi nggak sakit, lari. Hah? Alhamdulillah, udah nggak sakit lagi kakinya. Haleluya, amin. Gini. Pulih. Oh, amin. Oke ya. Sudah ya. Yesus, oh dia bisa tidur. Ya, tadi nggak bisa jalan. Ya, sekarang Ibu bisa jalan. Sekarang Ibu berdiri sendiri, ya, tanpa dipegangi orang. Dalam nama Yesus, hadirat 8 kuasa Tuhan bekerja. Ayo, diri, langsung jalan. Dalam nama Yesus, jalan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Ibu tadi kan udah jalan dari sono. Selama ini Ibu bisa jalan bolak-balik itu? Gak bisa. Ibu. Oh gitu ya. Ya Ibu bersaksi selama ini Ibu nggak bisa jalan gitu. Nggak bisa. Kalau udah bisa buang kursi. Ya. Saya juga dulu pakai kursi roda kemarin ya. Saudara, saya dapat perintah Roh Kudus kita biar lebih banyak mendengarkan firman Tuhan supaya kau mengenal kebenaran, karena kebenaran yang memerdekakan kami. Urapi semua kami Yesus supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan ini saya merontakan dan sebaliknya juga yang coba membutakan hati kami sehingga kami tidak mengenal kebenaran. Kami satukan hati iman kami. Kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Urapi saja dalam nama kebenaran ini memerdekakan, kebenaran ini menyembuhkan, kebenaran ini membebaskan, kebenaran ini memulihkan, sehingga mereka makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan, gila-gilaan dengan Tuhan. Urapi mereka, urapi mereka, urapi mereka, urapi mereka, urapi mereka, supaya mereka mengalami Kristus secara pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Haleluya. Ya. Kita bertempat supaya hal-hal yang ilahi yang Tuhan sudah taruh dalam roh saya bisa saya sampaikan buat saudara. Saudara, kita baca lebih dulu ya di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ketiga. Ya, kita baca Pengkhotbah 3 ayat 3. 1, 2, 3. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk berkhotbah, ada waktu untuk membangun. Saudara, di kitab Pengkhotbah tulisan Salomo, salah satu yang diajarkan kepada Salomo ya untuk orang-orang yang mendengar pada zaman itu adalah menghargai waktu.
Mungkin kita di sini bertanya-tanya, kenapa di sini ada waktu membunuh? Karena kitab Taurat dan Tanakh itu mengizinkan orang Israel membunuh orang-orang yang memusuhi mereka. Contoh kerajaan Babilonia, kerajaan Media Persia yang sekarang namanya Iran, kerajaan Haran yang sekarang namanya Irak. Ya, semua saudara yang namanya bangsa-bangsa di Timur Tengah itu namanya sudah dirubah-rubah. Ya, hanya satu nama yang tidak berubah, yaitu Israel. Haleluya. Israel tidak berubah-berubah, dari dulu tidak berubah. Sebagaimana Tuhan tidak berubah, Dia pun tidak berubah. Israel tetap Israel dan selama-lamanya Israel. Haleluya. Ya, karena itu sudah ketetapan Tuhan yang nggak bisa dirubah lagi. Nah, jadi saudara, kita pengikut Yesus tentu tidak diajar membunuh, tapi kita diajar berperang, tapi tidak boleh membunuh. Haleluya. 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 Kok bisa, Pak? Berperang tapi tidak membunuh. Nah, ini dia ya. Saudara, karena Efesus 6 ayat 12 di situ ya ayatnya mengatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh-roh jahat di udara. Jadi kita boleh perang tapi tidak bunuh. Karena perang kita bukan melawan fisik, perang kita melawan alam roh. Haleluya. 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 Iya, jadi saudara, kita ya disuruh berperang. Makanya kalau kembali ke Pengkhotbah 3, ada waktu perang, ada waktu kita di hadirat Tuhan menikmati Tuhan. Tadi saatnya waktu perang. Ya, jangan kita nggak paham waktu menikmati hadirat Tuhan kita perang, waktu perang kita menikmati hadirat Tuhan. Nanti kita mati ya. Sudah waktu menikmati hadirat Tuhan, boleh tenang-tenang ya. Kita perang, kita rugi sendiri, capek, nggak ada yang diperangi, ya. Tapi ketika saudara perang, saudara tenang-tenang, saudara ketembak, ya. Makanya saudara di sini sebenarnya penekanannya waktu, ya. Ada waktu menyembuhkan, ada waktu untuk merombak. Bahkan kalau Anda baca di ayat 8 di situ jelas dikatakan ada waktu perang, ada waktu damai. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, pengkhotbah mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Haleluya. Waktu itu tidak bisa kita ulang lagi. Kalau waktu itu sudah berlalu setengah menit saja, kita tidak bisa balik ke masa lalu. Yang kita bisa jalani adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Namun untuk menjalani masa lalu kita tidak bisa lagi, sebab kita bukan manusia masa lalu, kita manusia masa depan. Pegang sorak-sorak. Kita manusia masa depan. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan sendiri di dalam Yeremia 12 ayat 11 dia katakan, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kamu, di dalam aku rancanganku kepadamu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, Yeremia 29. Ya, ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, Tuhan merancangkan kepada kita rancangan damai sejahtera. Berarti kalau kita tidak damai sejahtera, yang kita harus lakukan apa? Perang. Segala kuasa gelap roh jahat ini setan yang coba mengganggu hati pikiranku, yang membuat aku sakit hati, dendam, benci, yang membuat aku iri dengki, yang membuat aku letih, loyo lesu, yang membuat aku tidak percaya, aku bimbang, cemas, hancur. Itu namanya perang. Jadi hari ini aku latih kalian berperang. Haleluya. Kalian mampu
mengalahkan apa saja. Karena Tuhan mentakdirkan kalian lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Termasuk mengalahkan apa yang ada di dalam dirimu yang tidak menyenangkan Tuhan. Sakit hati, iri, dengki, benci, dendam, macam-macam. Termasuk mengalahkan penyakitmu. Saudara, berapa tahun yang lalu dokter tulis saya darah tinggi, saya kena penyakit gula, saya juga tinggi kolesterol, saya tinggi asam urat, semuanya ada sama saya. Jadi dokter katakan saya tidak boleh berhenti, khususnya makan obat darah tinggi. Saya sudah stop semua bertahun-tahun. Kok bisa Pak? Bapak sehat terus? Karena saya selalu di hadirat Tuhan. Jadi Anda bisa menyembuhkan diri Anda sendiri dengan cara Anda berperang dan tinggal di hadirat Tuhan. Amin. Karena Rasul Lubis pun nggak mungkin bisa menyembuhkan saudara. Karena yang bisa menyembuhkan saudara adalah hadirat Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan saudara. Haleluya. Ini hanya teori, tapi nanti prakteknya di rumah. Haleluya. Jika Anda praktekkan ini, pasti Anda lebih daripada pemenang. Dan hidup Anda makin hari makin dirubah Tuhan menjadi serupa segambar dengan Dia. Karena rancangannya kepadamu memang untuk ke sana. Haleluya. Tapi sebelum ke sana kita melewati waktu-waktu. Makanya yang pertama, kenapa kita harus menghargai waktu? Karena waktu itu tidak bisa kita ulang lagi. Ya, hati-hati. Kalau dompet hilang, kita cari mungkin bisa ketemu. Saya pernah dompet saya jatuh di Tangerang. Dari Tangerang kemari sudah hampir 2 jam perjalanan. Saya balik lagi, saya cari ketemu lagi di pinggir dekat kali sana. Haleluya. Tapi kalau waktu nggak bisa lagi, kita ulang. Haleluya. Makanya saudara harus menghargai waktu. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita harus menghargai waktu, saudara? Ya, karena saudara, waktu ini menentukan siapa kita nanti ke depan. Ya, saudara, saya dulu dilahirkan oleh orang tua saya. Tidak ada jenggot, tidak ada kumis. Berjalannya waktu, mulai bertumbuh bulu-bulu, bahkan bulu yang tersembunyi dan bulu yang kelihatan. Itu berjalannya waktu. Haleluya. Dan ini tidak bisa dilawan. Ini harus terjadi. Makanya orang yang tidak menghargai waktu, artinya saudara kasih dia nggak paham ini semua. Ya, karena saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, waktu ini menentukan kita. Gimana kita? Haleluya. Jadi saudara, memang waktu akhir nanti menentukan Anda selamat. Tetapi keselamatan waktu akhir ketika engkau mengembuskan napas terakhir itu juga harus dimulai dari sekarang. Haleluya. 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 Itulah sebabnya waktu ini sangat berharga, sangat bernilai. Manusia nggak bisa beli waktu. Sama seperti manusia nggak bisa beli Tuhan. Manusia bisa beli mobil mewah, rumah mewah. Bahkan perempuan-perempuan, laki-laki dia bisa beli. Tapi dia nggak bisa beli waktu. Nggak mungkin siapapun dia, termasuk orang terkaya di seluruh dunia ini, tidak bisa membeli waktu. Haleluya. 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 Saudara, itulah sebabnya pengkhotbah itu sangat menghargai waktu. Siapa yang nggak kenal Salomo? Salomo orang terkaya pada zamannya, dan sampai kiamat nanti gak ada yang bisa ngalahi kekayaan Salomo sampai kiamat. Kau ceritakan sekarang orang kaya, semua ceritakan. Bill Gates siapa lagi? Itu gak ada apa-apanya dibandingkan Salomo. Haleluya.
Haleluya. Nah, Salomo menulis kitab ini bukan sembarangan. Dia bukan berteori, tapi dia sudah mempraktikkan dalam kehidupannya. Dia begitu sangat menghormati waktunya. Haleluya. Haleluya. Saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab kalau engkau menjalani waktu ini dengan sesuka hatimu, dengan semau pikiranmu, maka engkau tidak akan mencapai tujuan yang Tuhan sudah tentukan. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau kau menjalani waktu ini betul-betul dengan setia kepada Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan firman, takut akan Tuhan, maka engkau sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan, yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara. Di dalam pikiran Tuhan tidak ada yang jahat. Di dalam hati Tuhan tidak ada yang jahat. Dan tidak ada dosa di dalam dia. Artinya, ketika engkau menjalani waktu ini dengan sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, siapa saya? Ya, saya lahir di kampung yang sangat sederhana. Yang kalau saudara lihat di peta nggak mungkin dapat lacak nautono teks tiu-tiu, itu nggak mungkin ketemu, sulit, nggak ada. Dan saya biasa dididik orang tua saya bertani. Dan saya orang biasa-biasa, walaupun orang tua saya petani yang cukup baik pada zaman itu. Tapi saya orang biasa-biasa. Saya merantau umur 18 tahun ke Jakarta, hidup malang buana, tidur di kolong jembatan, tidur di mana-mana. Citraland dulu belum ada mall, saya sering tidur di situ, itu masih hutan-hutan. Taman Anggrek belum ada jembatan layang Grogol belum ada. Saya tidur di situ. Siapa saya? Saya jadi buronan polisi, dan saya takut sekali melihat polisi. Tapi sekarang polisi takut lihat saya. Asal saya temuin di mana Kapolres tidak ada. Kadang dia lari dari pintu belakang. Haleluya. Karena takut didoain. Karena habis didoain wajib dia kasih amplop. Dia takut. Ya nggak mungkin dong kalau Kapolres selesai doain terus tangan kosong, itu kan malu dia. Haleluya. Iya. Siapa saya, saudara? Nggak ada apa-apanya saya ini. Saya bukan hanya sampah masyarakat, saya sampahnya Tuhan. Haleluya. Tapi sampah Tuhan ketika dia dihanyutkan oleh iblis dan sampah Tuhan tadi nyangkut ke Tuhan, maka sampah di tangan Tuhan menjadi bernilai, menjadi berharga. Amin. Tapi setelah kita ditangkap Tuhan, kita harus tahu menghargai waktu-waktu itu. Saudara tahu, Senin sampai sekarang saya tidak ada keluar kota. Apa saja yang saya perbuat, saya doa terus. Orang gak percaya kalau saya katakan saya doa sehari 7 jam, 8 jam, 9 jam. Banyak komentar di khotbah saya kemarin itu, banyak komentar, masa sih? Iya. Saudara, karena dia belum pernah melihat durian matang di pohon, makanya bilang masa sih? Karena dia pikir yang masa itu harus diperang. Haleluya. Saya harap Anda cerdas, Anda paham bahasa saya. Haleluya. Dan sudah paham mengerti lagi. Ya, karena kalau paham nggak mengerti, Anda bodoh dalam pemahaman Anda itu sendiri. Haleluya. Dulu saya dipandang sebelah mata, saudara, karena saya tidak dianggap apa-apa. Bukan karena dia punya mata sebelah, dia punya 2 mata tapi mandang saya mata sebelah. Tapi sekarang dia memandang saya dengan 2 matanya. Dan memandang bukan sekedar biasa, tapi memandang dengan melotot dan serius. Kok bisa orang ini jadi seperti ini? Haleluya. Brinking Polda Sumut, saya harap ini live dan biar ada banyak yang nonton. Itulah
dulu yang mau menembak saya. Sekarang dia direkrut. Waktu sebelum dia direkrut, dia di Mabes Polri, ketemu dengan saya, ketemu dengan anak saya, dan dia bilang, ini bapakmu dulu buronan saya, tapi sekarang kepala saya dipegang-pegang sana. Haleluya. Untuk menjadikan kita berbeda, Tuhan cukup membolak-balikkan tangannya saja. Cukup begini saja Tuhan, gak capek-capek. Tapi kau harus menghormati waktu. Haleluya. Haleluya. Makanya saya tidak mau saudaraku yang saya kasih menggunakan waktu ini dengan sembrono, bercanda sembarangan, ngata-ngatain orang, gosip sana, gosip sini. Gak mau, itu merugikan saya. Saya mau terus saya merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Banyak orang bilang jumpa yang saya sulit. Saya kasih bocoran. Tadi pagi jam 8, 3 mobil jumpa yang saya ketemu di sini. Jam 8 nggak mungkin saya kemana-mana jam 8 pagi. Karena jam jadi, nah karena ini ada doa malam ya. Biasanya kalau ada doa malam itu jam 8 sudah berdoa sampai jam 12. Jam 12 istirahat, bangun lagi jam 3 doa lagi, jam 5 doa lagi bareng di sini 2 jam. Jam 8 atau jam tengah 8 selesai. Mau lari kemana saya kalau ada orang datang? Akhirnya kami doakan. Salah satu dia mengaku Roh Kudus. Kalau saudara nggak punya Roh Kudus yang benar, saudara ketakutan melihat orang ini. Dia, saudara, kupingnya tuli dan banyak hal penyakitnya, ya. Dan dia bilang saya Roh Kudus. Dia sama istri dan anak. Ini buat Abi, curahkanlah kuasa Abi. Itu yang gua senang, ayo. Tunjukkan dirimu. Rasakan, tunjukkan ayo. Abi, Roh Kudus. Saya Roh Kudus. Roh Kudus, kuasa gelap, setan iblis, roh jahat, setan iblis, Roh Kudus, roh jahat, keluar. Ketika dia bilang, saya Roh Kudus, dengan serius loh dia. Ya, waktu itu saya sempat down, karena saya takut. Saya nggak mungkin berani melawan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang dalam saya bilang ini palsu, makanya saya habisi dia sampai hancur. Saya mau ngajar loh, nama saya Roh Kudus, setan kau keluar, setan, ya keluar, kamu yang setan, keluar. Kalau Roh Kudus nggak begini, saya tidak bisa tertipu. Saya Roh Kudus, iya Roh Kudus banyak, Roh Kudus Quran juga ada. Roh Kudus keluar kau, Roh Kudus masyaka papa, kiara masyaka papa, kiara masyaka papa. Kiara masyaka papa. Haleluya Yesus. Kiara masyaka dijawab. Ya, percepat dia. Tidak tahu ayat firman Yohanes 14 ayat 6 apa? Terus saya tahu siapa nama firman dia nggak tahu. Nama istri bapak siapa? Baduku Sultan Israel. Bapak punya anak berapa? Seingat bapak anak bapak berapa? Anak pertama Bon Het Jabarni. Terus Anak kedua Elfrida Parawati. Terus Anak ketiga Angelia Presasika. Terus habis. Yang sampai sini harus dikit aja. Saudara gantinya. Mana? Istrinya nggak dinamakan. Dia meninggal. Ini. Ayo duduk. Ya, istrinya tadi ketakutan lari ya keluar dari anaknya. Jadi saudara kasih, selain ini ada 6 orang atau 5 orang lagi tadi datang. Tapi ini saja yang saya tampilkan, yang lain tidak usah. Saudara kasih, jadi saya tidak mau menyia-nyiakan waktu. Saya ngelayan mereka hanya cukup cepat. Dan saya satu orang ada datang dia bilang begini, ya temannya yang bilang. Ini majelis. Kalau lo majelis apa lo? Kenapa kalau majelis? Iya. Jadi mau jenderal kayak mau presiden kalau udah sakit menjerit. Saudara tahu Pak Prabowo walaupun tegas-tegas gitu kalau udah sakit, iya. Ya kalau dia misalnya bisa percaya Yesus pasti bilang, doain saya. Ya kalau misalnya, haleluya. Jadi manusia yang
paling takut bukan rohnya diserang, bukan jiwanya. Kalau rohnya diserang, dia bilang, ya lilin putih, inilah salib. Ayo bro, padahal rohnya udah hancur. Kalau jiwanya diserang, mulai dia berpikir, kenapa saya begini? Kok gampang panik, kok gampang stres, kok gampang depresi. Tapi kalau tubuhnya diserang, haleluya. Saudara sadar semua datang malam ini bukan karena rohmu diserang, bukan karena jiwamu, karena tubuhmu sudah mulai bermasalah. Amin. Kamu udah sakit aja masih sombong, harusnya amin. Betul itu saya. Kayak dosamu lepas. Tepuk tangan ya anak-anak. Saya tidak mau menyanyikan waktu. Saudara, saudaraku yang saya kasih, Jumat kemarin, Selasa dapat video call malamnya, ya, yang video call ajudannya, ya, ini seorang DPR, koma, bukan koma lagi, udah nggak bisa ngomong, udah di ruang ICU, udah nggak tahu. Akhirnya saya suruh terbang ke sana, singkat ceritanya terbang, saya bilang pulang Kamis. Dokternya bilang belum bisa, lihat aja. Ternyata Kamis dicek jam 12, iya udah berubah, udah mulai sadar, udah semua, udah mulai baik semua, bisa pulang, gitu kan? Nah jadi tiket saya harusnya Kamis terbang. Nah, tapi karena si DPR ini bilang antara aku pendeta pulang ke rumah, jadi bagaimana tiketku? Gampang itu, berundur saja, langsung disuruh orang dia undur-undur. Naik Garuda biar sempat Bapak Jumat melayani di sana. Kalau saya kemarin naik Lion mungkin saya nggak ada Jumat di sini. Ya mungkin nggak ada. Karena gitu kami sudah alami kalau Lion. Makanya kadang kalau pendeta diundang minta Garuda itu bukan karena sombong, bukan karena sombong, karena mungkin ada kegiatan yang penting. Bayangkan kalau terbang jam 2 di sini jam 7 mulai atau 7.30, undur, akhirnya terbangnya jam 7.30 dari sana. Bayangkan dari Medan 7.30. Puji Tuhan, karena saya naik Garuda jam 5 sore saya sudah sampai, terbang jam 1 siang. Saya Jumat kemarin, saya tidak mau sia-siakan waktu. Itu komitmen saya. Saya Jumat harus ada di sini, nggak usah tanya-tanya pendeta ada atau tidak. Saya Jumat harus ada, Minggu harus ada. Amin. Kalau dan hari-hari lain belum tentu ada. Kamis pun harus ada seharusnya, karena ada gereja tanpa tembok Sri Pintu. Saya melayani kemarin, ya di sini gereja tanpa tembok Sri Pintu. Saudara, nggak usah pada ditampil itu nantinya. Saudara, aku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi singkat ceritanya saya pulang dari Medan, saudara. Sebenarnya ini saya mau rahasiakan, karena menurut saya ini sebenarnya aib. Saya mau rahasiakan, tapi Roh Kudus bilang bukan, kasih tahu sama mereka supaya mereka juga tahu ini peperangan. Mereka berjaga-jaga. Saudara bayangkan, dalam hitungan jam saya mengeluarkan orang dari ruang ICU yang pakai begini tuh, pakai mau semua, sampai saya di sini. Baru ngomong sama istri saya, abang saya langsung keluar darah banyak banget. Wah, kenapa nih gue bilang? Doain dalam nama Yesus, dia udah gini. Wah, karena saya tidak akan pernah doain orang kalau dia nggak mengimaninya. Makanya sering kalau orang datang pakai kursi roda kan, saya nggak pernah suruh jalan. Tapi kalau saya mau jalan, nggak usah suruh. Karena kalau dia nggak punya iman, nggak usah suruh, doain aja. Biar ada iman. Nah, saya lihat dia udah mulai lemah. Saya kirimlah dia ke klinik. Ternyata saya pulang sampai rumah, klinik nggak terima. Dia sudah bilang bawa aja ke rumah sakit. Dia bilang sama adik saya. Nah, makanya dia nggak ada sekarang. Padahal saya suruh kamu datang aja, tinggalin aja. Nggak boleh mati, saya bilang. Jangan takut sama dokter. Udah gitu saudara saya kasih. Nah, dibawa ke sana. Saudara tahu, ya sampai di sana kurang lebih hari berapa itu ya dia pulangnya? Hari Rabu. Rabu atau hari apa? Selasa. Hari Selasa ya. Oh
ya hari Selasa. Jadi saudara, hari Selasa udah sembuh, udah buang air, tidak darah lagi, berarti sembuh. Dan istri saya lihat di meja saya itu ada buntelan, ada itu benang-benang berwarna-warna. Ini apa? Dia bilang. Oh iya, beberapa minggu yang lalu ini ada orang datang di rumah kesembuhan ini bawa ini, belum saya bakar. Saya bakarlah di depan. Selesai saya bakar, hitungan 7 menit apa berapa menit? Itu saya bakar hari Rabu jam berapa, hitungan menit lah. Keluar darah lagi. Keluar darah lagi. Waktu itu memang udah gak ada orang, gak ada adik saya, cuma saya sendiri. Jadi langsung saya bawa ke ini, karena dia udah gini. Kamu percaya dia gini ya? Oh, udah bawa ke rumah sakit. Saudara, sehari ini saya sudah 2 kali kalau saya ke sana. Kehujanan lagi tadi naik motor. Dan tadi saya ada besuk jemaat di gang kecil, kehujanan. Saya tidak mau nyanyikan waktu. Saya pikir kebetulan saya tidak ada yang mengundang keluar kota. Ini waktunya saya melihat orang-orang yang susah saya lihat. Karena boleh saya katakan, yang mereka ini banyak tinggal di gang-gang. Jadi sulit mobil masuk. Beda kalau ke saya, kalian enak. Sekarang parkir aja di mana. Makanya saya bilang sama ibu itu, Bu, berdoalah supaya ngontrak jangan di gang. Jadi minimal saya 2 hari sekali, 3 hari sekali bisa ke rumah ibu. Ya. Saudara, jadi pas ke sana, ya ke rumah itu jemaat, terus mau ke sana hujanan nih. Akhirnya daripada ke sana lebih jauh saya pulang nih. Nah, saya pada motor nih. Terus doa puasa jam 4. Jam 5 kurang 10 langsung, ayo kita ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit. Saya doakan dia. Saya doakan. Saya cuma bilang begini, nanti ini disuruh pulang. Suruh pulang bilang aja rujuk. Enggak, kalau udah suruh pulang nanti sampai besok dicas. Kau tidak pernah ngurusin ini, apapun berkaitan dengan duit saya yang bayar. Jadi kau gak usah takut mau berapa miliar mau saya bayar. Yang penting kalau dia bilang pulang hari ini jangan pulang. Udah ikut doa kalau mau ikut doa. Kalau kamu ikut terserah. Ya. Artinya waktu yang berjalan hari ini, menurut saya semenit pun tidak ada yang sia-sia. Semua bermanfaat. Saya sudah tahu kunci sukses. Inilah kunci sukses. Haleluya. Mungkin ada ibu, tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Ini bukan di masjid, tepuk tangan aja. Iya. Mungkin ada di sini yang ibu-ibu udah usia tua. Pak, waktu saya ini Pak memang di rumah nganggur. Tidak ada orang Kristen pengangguran. Ketika kau masuk, Yesus luar biasa. Hanya itu engkau mampu menolongku. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Anda bukan pengangguran. Anda seorang pekerja yang melayani Tuhan di sorga. Dan Tuhan akan memberkati. Oh Pak, tapi kan saya di rumah terus, selama terus di rumah doa terus. 5 jam Pak, 5 jam, 7 jam Pak, 7 jam. Capek istirahat, minum dulu. Kalau penting puasa. Karena Matius 17 ayat ke-21, jenis ini tidak bisa diusir dengan doa, harus dengan puasa. Haleluya. Bahkan saudara, saya kemarin pelayanan di jalanan, saya puasa. Ini jarang saya lakukan. Kalau untuk hari Kamis biasanya tidak puasa. Tapi saya lihat dalam alam roh ini urgent. Makanya saya puasa kemarin, khotbah di sini. Iya, tampilkan ya. Saya puasa di sini. Tapi saya bisa menyelesaikan khotbah itu dengan baik. Kalau saudara tonton khotbahnya sampai selesai, saya yakin saudara diberkati. Haleluya. Saya yakin saudara diberkati. Jadi yang pertama saudara, tadi kenapa kita harus menghargai waktu? Karena waktu itu tidak mungkin akan terulang kembali. Yang kedua, karena waktu itu akan membawa kita menentukan gimana kita nanti ke depan. Haleluya. Makanya jangan main-main dengan waktu.
Haleluya. Jadi saudara, kalau saudara memang ibu rumah tangga yang tidak punya bisnis, kok nggak dapat, nggak punya kerjaan apa-apa, Anda tidak pengangguran, Anda bisa terus di hadirat Tuhan. Haleluya. Nah, ini kemarin saya ya percepat saja supaya orang ini lihat. Nah, ini pelayanan kita kemarin cukup ramai yang hadir, saudara. Ini sudah 7 tahun lebih pelayanan ini, ya 7 tahun lebih. Ini kurang lebih 1000-an orang yang sudah percaya Yesus dari Bani Kedar Nebayot, yang tadinya bukan Kristen jadi pengikut Yesus. Dan itu ada Ibu Elizabeth yang sudah berapa kali ikut. Kalau nggak salah di belakang juga ada Onge itu, ya luar biasa. Saudaraku yang saya kasih, di sini tantangan kami adalah kelompok radikal. Saya sudah berapa kali menghadapi kelompok radikal yang bawa pisau, yang bawa golok, ya. Itu dulu rumah itu pelayanan kami, tempat kami dijadikan rumah sama mereka. Kami berdoa puasa, rumahnya dihancurkan oleh polisi, oleh tentara, oleh Satpol PP, dia ditangkap. Saya nggak lapor polisi. Saya pikir ini pasti hukuman dia berat. Ya kan, tak kasus apa saya nggak tahu. Nggak lama dia mau lagi, sebulan setengah. Pasti Onge ada di situ. Disuruhnya saya menghadap dia. Si Lubi suruh menghadap saya. Saya bilang, ngapain saya menghadap kamu? Hah? Siapa kamu? Saya khotbah terus di sini. Karena ada si Onge, dia jadi ngomong sama si Onge. Kalau menurut penjelasan si Onge ditanya, kamu dari mana? Kamu anggota si Lubi. Emang kenapa? Buka, tutup. Kenapa kau suruh saya buka? Siapa kamu? Gitu-gitulah berdebatlah mereka. Akhirnya mungkin dia takut ya. Karena soalnya ada urapan sudah ikut di sini, jadi takut dia. Kan bedanya ini. Orang itu kan punya gerombolan, dia bilang, jadi kamu besok ada di sini lagi? Kalau Tuhan mengizinkan, saya ada di sini. Sampai sekarang kelompok radikal itu gak berani lewat. Mungkin takut karena dia bilang saya besok ada. Jadi sudah 3 Kamis tidak ada di sini. Ini kan saudara-saudara. Jadi kalau Anda lihat tonton khotbahnya, di situ saya bilang tanah kanan sudah kita rebut. Haleluya. Artinya saya tidak mau menyia-nyiakan waktu, karena saya tahu saudara, ya ini waktu akan menentukan saya nanti sampai kemana. Padahal saudara, kalau saudara lihat saya bukan menyombongkan diri, ya. Saya ini udah diambang. Ini udah diambang naik lah, udah naik, ya. Semua sudah serba mudah sekarang. Makanya saya bilang sama saya, kamu harus ingat, dulu kita kalau penginjilan sampai sebulan kita di pedalaman, iya bapak sampai gak bisa mandi 3 hari ya. Saking joroknya airnya saya gak mandi-mandi. Iya, sampai saya BAB itu pakai ini, pakai bukan tisu, daun-daun sama potongan kayu dikorek-korek gini. Tapi sekarang kita, saya bilang, kemana-mana kita pulang Rabu, pergi ke Senin, pulang Rabu naik pesawat. Ini ada 4 orang lagi, ayo sampai begini bayangan saya. Melewati satu desa ke desa, ini di Mentawai, bocor lagi. Iya, saya tahu saudara, ini harus saya jalani. Saya bisa seperti ini karena saya sudah jalani itu. Dengan sorak-sorak. Saya sudah jalani. Dan kemungkinan Tuhan tidak bawa lagi saya ke situ. Kemungkinan. Tapi kalau Tuhan bawa saya ke situ juga saya mau. Tapi kemungkinan enggak. Kenapa? Karena dulu kami kalau ke pedalaman kami bukan diundang, kami yang menawarkan, jadi biaya kami. Jadi kalau nggak sebulan kami nggak bisa pulang, karena khotbah di kepersekutuan dikasih 200, khotbah di sini dikumpul-kumpul lah itu supaya ada ongkos pulang. Tapi kalau sekarang kami pergi, hotel semua disiapkan, tiket pulang pergi disiapkan, semua amplop disiapkan. Dan hari Rabu harus kembali. Jadi kalau mengundang saya Jumat, kalau nggak urgent, nggak mungkin saya mau. Jumat udah pasti nggak mau.
Jumat udah pasti nggak mau. Kalau Kamis hujan mungkin mau pulang pergi. Ya. Saudara, saya mau kembali kepada pembahasan kita tadi. Ada waktu perang. Jadi saya mau ceritakan. Mungkin saudara berpikir, ini kejadian abang saya ini, mungkin ini kebetulan atau normal. Itu pemikiran umum. Tapi kalau pemikiran saya beda. Inilah serangan balik. Pertanyaannya, kenapa dia bisa diserang? Karena dia bukan saya. Haleluya. Kalau saya yang begitu, saya tidak akan mengkhotbah lagi sampai selama-lamanya. Saya tidak mengkhotbah. Saya tidak akan khotbah. Bahkan saya akan pakai topeng tutup muka saya. Kecuali saya berak darah, langsung darahnya saya ambil, saya buang jadi emas. Haleluya. Karena saya sudah alami. Dokter bilang saya harus makan obat darah tinggi sampai selamanya. Mana ini. Gak ada dia. Saya dulu beli obat darah tinggi di situ terus. Tapi saya buang. Buktinya saya sehat. Haleluya. 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 Ini peperangan, saudara. Ya, makanya saya bilang sama istri dan anak saya, kalian jangan main-main. Ya, bapak mungkin gak bisa diserang sama si jahat, sama orang-orang tertentu yang pakai kuasa gelap. Mungkin dia gak bisa serang saya, tapi serang kalian. Jangan saudara pikir semua orang yang mati itu benar-benar mati pada waktunya. Ini pengkhotbah 7 menceritakan ayat 17. Ada orang yang mati sebelum waktunya. Haleluya. Haleluya. Iya. Ibu masuk aja kalau mau masuk. Kalau nggak tutup pintunya, masuk sini. Iya. Ya, saya sudah bilang ya, kalau hari Jumat itu lebih fokus kepada pembahasan firman. Ya. Tapi bukan berarti orang minta doa nggak saya doakan ya. 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 Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, makanya saudara, waktu yang Tuhan berikan ini saudara, ini harus kita jalani sungguh-sungguh. Untuk percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Berikan saudara. Dan saya pernah bilang saudara, ya, ibu tutup pintu ini bergema ibu. Tutup. Kalau mau masuk, kalau mau di luar. Ya, kalau ibu mau pulang didoain langsung pulang sini. Ya, sudah saya bilang kalau hari Jumat malam itu bukan saya tidak doain, tetapi khusus firman Tuhan. Haleluya. Ya, udah biar masuk dia, suruh masuk, suruh dulu situ. Gak bakal mati biar di situ ya. Iya. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ya, tutup Pak, supaya suaranya tidak kedengaran. Ya. Ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, jadi waktu ya yang menentukan kita nanti kita bagaimana ke depan. Makanya kita harus menghargai waktu itu. Haleluya. 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 Nah, saudara, menurut saya ya, ini bagi saya ini waktu saya berperang. Saya harus perang terus. Makanya saya doa puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya doa puasa terus. Doa puasa saya bukan seperti orang tertentu yang sahur jam 4 pagi, tidak. Doa puasa sampai nanti malam ya. Saya nanti mungkin makan jam berapa kita selesai makan, mungkin selesai itu udah nggak makan lagi sampai besok jam 5. Iya. Kenapa? Saudara, jangan saudara mengharapkan sembuh dari tangan saya. Saudara harus berharap sembuh dari tangan Tuhan. Amin. Mungkin kau lihat di TikTok, kok banyak orang yang sembuh, mungkin ribuan. Kau terinspirasi. Yes, oke, baik. Tapi jangan berharap tangan saya menyembuhin saudara. Itu tangan Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Amin. Makanya dengar firman. Dengar firman. Saudara tahu, ternyata yang mengaku Roh Kudus tadi
dia sudah pernah datang, tapi rupanya sebelum firman dia pulang. Yang satu lagi ngaku majelis, makanya dia nggak berani datang. Saudara, saya bilang sama dia, kalau gerejamu tidak ada kuasa, ngapain kau di gereja? Bahkan saya bilang, jadi kalau majelis mau apa? Kemarin saudara kami doain orang, kami ditelepon sama seseorang, bukan saya, asisten saya. Oke, kita berangkat. Ternyata di jalan dia bilang, suami saya ini pendeta, tapi stroke, takutnya dia marah nanti nih. Waduh, kenapa nggak kau bilang tadi? Karena dulu itu waktu saya seperti itu debat-debat, saya nggak mau sekarang, ya nggak mau kau didoain, nggak mau. Orang banyak banget yang cari saya kan begitu. Kalau dulu saya cari-cari orang ke hutan-hutan, sampai sekarang nggak orang cari saya. Saudaraku, akhirnya sampailah ke rumahnya 3. Saudara, istrinya bilang begini, Pak, kita doa dulu Pak, supaya suami saya jangan memberontak karena pendeta. Bener, pas saya duduk di rumahnya, langsung dia pakai celana pendek ya. Mungkin baru bisa jalan, dia sosokan gini. Waduh, saya bilang, saya doa tuh pastor urus toh. Terus dia datang, duduk. Saya bilang, kenalkan saya pendeta Swiss. Saya juga pendeta. Saya dosen di mana? Di Setia. Estetis Setia. Saya dosen di Estetis Setia. Wah, saya berdoa. Rupanya ini anak saya ini sudah tahu ini yang saya doain waktu dia koma, apa namanya itu, di ruang ICU itu. ICU koma, dia 2 minggu koma. 2 minggu koma. Jadi saya waktu seminggu koma atau 9 hari apa berapa, 2 minggu koma saya dipanggil. Jadi saya bilang, Bapak tidak kenal saya? Tidak. Tapi saya kenal Bapak. Karena waktu Bapak di ruang ICU, saya datang doakan Bapak. Waktu itu Bapak sudah 2 minggu gak sadar diri. Mamanya bilang, istrinya, betul Pak. Di situ dia langsung ini. Baru saya layani semua. Angkat tanganmu, aduh. Pas selesainya singkat ceritanya, istrinya bilang, puji Tuhan, kuasa Tuhan Pak. Bukan masalah sembuhnya, dia tidak sombong lagi. Saya ajari dia, Pak, dulu saya belajar sekolah teologi ya. Teologi itu ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Karena dia dosen, dia tahu. Tapi HP saya ini pernah Pak, bukan rusak, tetapi settingannya salah atau gimana. Saya nggak mampu, saya suruh anak saya, bagaimana saya mempelajari tentang Tuhan yang nggak kelihatan, HP rusak saja, yang hanya programnya aja salah, saya nggak bisa. Bagaimana saya mempelajari tentang Tuhan? Orang belajar tentang HP aja saya nggak bisa. Saya bilang gitu, tidak ada orang yang bisa mempelajari tentang Tuhan. Orang bisa kenal Tuhan kalau Tuhan itu mengajarkan tentang dirinya, siapa dirinya, dia ajarkan kepada orang itu, baru orang itu bisa mengenal dia. Dia langsung mengenal. Haleluya. 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 Makanya saudara, kesombongan seperti ini yang harus dihancurkan. Ini yang harus dihancurkan. Kalau di gerejamu memang nggak pernah kau lihat mukjizat, nggak usah di gerejamu sini aja. Karena kalau nggak ada mukjizat itu namanya arisan. Oh Pak, enak di sana. Sekarang saya mau tanya, kenapa lu kembali? Haleluya. Mau coba-coba Pak, nggak bakal sembuh. Tapi kalau kau datang seperti orang yang kemarin, lihat kesaksiannya, dia saudara teroid segini. Minggu ke-1 mulai surut, minggu kedua mulai tidak terlalu tahu, minggu ke-8 kemarin total habis. Ini semua saksi. Muliakan nama Tuhan, berikan sorak-sorak. Saya doakan apa yang terjadi. Puji Tuhan, udah belakang kami puji Tuhan udah hilang ya. Hilang, saudara tadi ini besar sekali. Iya
besar segini. Segini besarnya. Coba bersaksikan. Ya puji Tuhan, kembali ke sini udah hampir bisa pulih. Berikan saudara-saudara hilang total. Ini tadi segini. Ya, nanti saudara kita akan cari gabungannya waktu dia segininya. Kurang lebih 8 minggu yang lalu itu urusan IT nanti mencarinya biar dikelompokkan. Ya, saudara, kalau Anda mau mengalami mujizat, jangan coba-coba. Haleluya. Jangan coba-coba. Karena di sini bukan tempat pencobaan. Ini hanya tempat orang beriman. Hanya orang yang beriman yang boleh datang kemari. Kalau Anda tidak beriman, jangan datang kemari. Karena ini tempat orang beriman. Dan saudara tidak boleh mengandalkan iman saya. Karena iman saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Iman saya menyembuhkan saya. Iman saudara lah yang menyembuhkan saudara. Karena itu bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ini hanya teori. Nanti saudara praktekkan di rumah. Roh Kudus tadi bilang ke saya, ini kalau saudara setuju, ya kita buat retret, kita 3 hari. Kan saya Senin, Selasa, Rabu itu bisa saya pending semua. Kalau ada yang undang keluar kota tidak mau pending, ya kita buat retret. Saya rindu sekali, saya begitu mengasihi saudara. Buat retret sewa berapa tempat, apa namanya villa. Tadi saya sudah ngomong sama asisten saya. Itu kalau 3 hari, saya rasa 1 orang 1 juta mungkin itu nggak mahal. Karena makan dapat. Nanti kita cari. Kalau saudara setuju, mungkin 20 orang sudah cukup. Kalau ada 30 lebih bagus. Tapi 20 orang kita sudah mampu menyewa misalnya 3 villa dan makanannya ya kayak gimana kita makan? Ya makan pagi, makan siang. Yang penting kalau kita mau sepakat kita belajar puasa di sana. Lebih irit lagi. Kalau ada yang mau daftar nanti daftar 1. Nanti sampai 20 kita akan ke sana. Haleluya. Pasti jadi, nggak mungkin nggak jadi. Asal ada 20 orang. Bukan soal-soal. Haleluya. Kenapa? Karena saya rindu saudara bisa hubungan pribadi langsung dengan Tuhan. Jangan melalui manusia, langsung ke Yesus. Haleluya. Karena Yesus pernah bilang begini. Di dalam Yohanes 16 ayat 25, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bilang begini. 3, 2, 1. Terus tadi dia cerita Bapa dengan kiasan, sekarang terus terang. Pada hari ini kamu berdoa dalam namaku, dan dia berkatakan pada kamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ya, dia nggak minta, dia yang melakukannya. Ayat 27. Coba. Sebab Bapa sendiri Oke, udah, ayat yang ini langsung. Yohanes 14 ayat 14. Saudara, 3, 2, 1. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Iya, saudara, kenapa Yesus mengatakan begini? Karena Filipus, ya, di Yohanes 14 ayat 8, dia ngomong ke Yesus, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepadaku, itu sudah cukup. Apa kata Yesus? Sudah sekian lama engkau bersamaku Filipus, namun engkau tidak kenal aku. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Haleluya. Bagaimana aku mau tunjukkan Bapa? Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Kata Yesus kepadanya, ayo baca 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, mana bisa Yesus tunjukkan Bapa? Orang dia Bapa itu. Kalau kau lihat aku, lihat Bapa. Makanya dia bilang terus. tidak percaya bahwa aku tidak
Yohanes 10 ayat 30. Apa kata Yesus? 3, 2, 1. Iya, saudaraku sekasih, bagaimana ditunjukkan Bapa? Orang Bapa itu roh, Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Dia nggak bisa tunjukkan roh, tapi yang di dalam dia itu, itulah Tuhan Allah Bapa itu. Haleluya. Makanya dia kepenuhan kealahan. Yohanes Kolose 1 ayat 19. Dia kepenuhan kealahan itu. Ya, 3, 2, 1. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Iya, karena di dalam dia itu kepenuhan kealahan itu, saudaraku. Jadi kalau kau lihat Yesus, kau lihat Allah. Makanya Yesus bilang, bagaimana aku mau tunjukkan apa? Orang Bapa di dalam aku di dalam dia. Bagaimana aku mau tunjukkan? Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Jadi saudaraku yang saya kasih, engkau harus mengenal dia. Kalau kau hanya mengenal dia sebagai nabi, engkau gak selamat. Kalau kau mengenal dia hanya sebagai utusan, kau gak selamat. Kalau kau mengenal Yesus hanya sebagai rasul, kau gak selamat. Tapi kalau kau mengenal dia sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkau pasti selamat. Engkau pasti selamat. Haleluya. 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 Ya, karena itu yang dikatakannya, ya. Makanya saudara saya kasih, kita ketika kita mau mengenal Yesus, kita harus punya hubungan pribadi dengan dia. Punya hubungan pribadi. Jadi yang kedua saudara, ya, kenapa kita harus menghormati waktu tadi saudara saya kasih? Karena ya waktunya menentukan kita nanti gimana. Ya, saudara, kita lihat beberapa pendeta jatuh. Ya kan? Kalau dia bisa bangkit lagi bersyukur, kadang nggak bisa bangkit lagi. Yang ketiga, kenapa kita menghormati waktu? Karena Alkitab bilang semua hari yang Tuhan beri baik. Jadi kita harus menghormati setiap hari karena semua baik. Tidak ada hari yang tidak baik. Ada kelompok-kelompok tertentu, keyakinan dari kelompok tertentu. Hari Senin, Selasa, Rabu baik, tapi Jumat kurang baik. Sabtu sial, Jumat ada Jumat berkah, ada Kamis sial. Kalau engkau pergi ke hotel, ada selalu tangga keberapa dilompati. Tergantung keyakinan. Saya heran. Pergi saya ke hotel 1, dari lantai 3 langsung liftnya ke lantai 5. Kenapa ini? Ternyata keyakinannya begini. Tapi ada juga yang dari lantai 6 ke lantai 8, 7 dihilangi. Waktu di Pangandaran nggak boleh masuk ke kamar 13. Saya mau minta kamar 13. Ternyata punya nih Roro Kidul. Haleluya. Saudara, ada orang yang punya keyakinan seperti itu. Tapi Tuhan mengajarkan kita lewat firman-Nya, semua hari adalah baik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itulah hari-hari Tuhan. Itu hari-hari baik. Jadi setiap hari baik, setiap hari terima mukjizat, setiap hari mengalami Kristus, setiap hari kita menikmati kerajaan Tuhan. Karena semua hari-hari baik adanya. Nah, pakai Romai Rama saya khotbah. Tengok tadi sore, baik adanya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi hargai waktu. Mulai sekarang siap. Pagi-pagi sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Hanya ada satu alasan, tidak ada alasan. Haleluya. Ulangi sekali lagi, hanya ada satu alasan, tidak ada alasan. Tapi Pak, itu kalau kau mau cari tape, cari di Pasar Depok, ada tape. Alkitab selalu titik. Percaya titik. Ragu titik. Bimbang titik. Tidak ada istilah koma-koma di sana. Haleluya. Koma itu ada di harapan kita. Itu koma namanya. Haleluya. Hari ini kau harus
Amin. Jangan sia-siakan waktu-waktu yang Tuhan beri buat kamu. Amin. Kalau kau sia-siakan, nanti kau akan menyesal. Mungkin ada yang bilang, Pak, tapi saya sudah sempat kena penyakit itu dan ini. Jangan khawatir, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Asal kau mau masuk akhirat, asal kau mau masuk akhirat, gak ada yang mustahil. Haleluya. 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 Saya tahu bagaimana menderitanya sakit. Kurang lebih 20 tahun yang lalu. Ya, saudara, setiap jam 6 sore ini tulang saya ini seperti ditarik mau keluar, sakitnya minta ampun. Jadi saya itu kalau tidur nggak bisa telentang, harus telungkup, teriak terus. Saya ini orang yang tipe berjenggot, kalau 3 hari aja nggak dicukur sudah sakit. Jadi waktu itu 2 minggu nggak cukur jenggot, panjang semua. Saya memang fanatik tidak mau ke rumah sakit. Tapi waktu itu ada Violina, ada juga istri saya. Mereka bilang, udahlah ke rumah sakit, Saya dibawa ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit, saudara, saya ditangani 3 dokter. 3 dokter tulang, macam-macam dokter lah. Ya, saudara, sehari, 2 hari, 3 hari kalau nggak salah udah kena 7 juta, nggak ada perubahan. Waktu itu nggak ada istilah BPJS, nggak ada perubahan. Saya bilang ini, saya harus pulang dokter, karena setiap malam, aduh, nangis terus. Istri saya itu kalau nemenin saya di rumah sakit, waduh kasihan juga, karena saya teriak terus, sakit terus. Sakitnya bukan ini, macam, saudara tahu nggak? Ini menurut yang saya pelajari waktu saya dulu di sana ya, di seberang di Islam. Itu kalau datang malaikat El Maut, itu menarik kita itu sakitnya bukan main. Kalau sekarang kan Yesus nggak ditarik rambutmu, enggak, kau digendong sama dia. Dulu saya begitu percayanya. Jadi kira-kira sakitnya seperti itu, nggak bisa saya ceritakan. Akhirnya dokter ya nggak kasih pulang, saya tendang itu kaca-kaca rumah sakit. Akhirnya saudara, istri saya suruh tanda tangan, tanya istri saya tendang kaca itu. Wah, tapi saya juga pakai ukuran lah, nggak mungkin pecah kan, namanya berkat sambal. Wah. Dokternya takut, tanda tangan. Istri saya tanda tangan, saya pulang. Saudara, kami dulu tinggal di ruko kontrak. Saya di lantai 3-nya supaya istri saya tidak terganggu di lantai 2. Karena saya terus nangis, sakit. Gak bisa, kalau telentang gini nih, waduh, ini macam patah-patah semua, macam ditarik-tarik. Telungkup juga gitu, cuma telungkup lebih mendingan. Tapi yang luar biasanya, saya tidak bilang aduh. Selalu saya bilang, Yesus, gak pernah gak tidur-tidur gitu terus. Yesus, berada Yesus, asal sakit Yesus. Karena saya tahu, kalau saya bilang aduh, si aduh pun tidak kenal saya. Saya tahu itu. Tapi kalau saya bilang Yesus, saya yakin pasti dia kenal saya. Itu dalam pemikiran saya. Haleluya. Ya. Mungkin selama ini kau teriak si aduh, padahal energi yang dikeluarkan sama. Kau bilang aduh, Yesus sama. Tapi kau memilih si aduh. Si aduh bilang, gua gak kenal lu. Haleluya. Nah, yang ketawa dia paham bagus. Tapi yang gak ketawa, memang ada orang itu yang apa itu? Itu kayak anak saya satu ini kayak gini mirip apa? Datar gitu. Ya. Kalau anak gue satu lagi itu lain. Kalau ini apapun dia bisa kayak misalnya terjadi sesuatu yang mau bisa saja. Bisa. Memang ada orang yang berpikir begitu ya. Itu memang bagaimana susah berubahnya. Nah ya. Jadi saudara konsentrasi. Jadi tadi yang ketawa maksud saya paham. Ya. Jadi Yesus, saudara, hampir seminggu lah, ya, hari ke-6, ya, saya telungkup itu jam 12 malam kurang lebih, pintu terbuka, saya dengar pintu terbuka, dipegang tangan saya, dipegang kepala saya, dipegang bagian saya sakit, saya pikir istri saya, terima kasih Tuhan, besok pagi, kok gak sakit lagi?
sakit. Saya sembuh. Saya bilang sama istri saya bilang sama istri saya, kamu jam 12 malam datang ke kamar saya, doain saya. Enggak. Saya yakin itu Tuhan. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia bukan Musa, karena dia bukan Abraham, karena dia bukan Daud, karena dia bukan Ismail, karena dia bukan Abraham, karena dia Tuhan. Anda tahu maksudnya? Karena dia bukan nabi saja, dia Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi. Dia hidup sampai sekarang, makanya dia bisa datang kepadamu karena dia hidup. Kalau nabi nggak bisa karena udah mati dari tanah, nggak bisa. Nabi ke-21 sampai ke-22 nggak bisa. Amin. Haleluya. Nggak bisa. Amin. Tahu nabi ke-21 sampai kesekian. Tanya bunyi, tahu dia. Haleluya. Ini live soalnya saudara. Karena diksi narasi yang kita gunakan harus baik. Makanya saya mau dipenjarakan berulang kali-kali. Karena saya cerdas. Tapi kalau yang mendengar omongan saya nggak cerdas, ya aku jadi bingung. Dia gini, apa maksudnya? Apa maksudnya? Haleluya. Dari 21 sampai 22 seterusnya. Haleluya. Ini William pun kayaknya nggak paham dia. Maksudnya apa sih Nabi 21 ya? Haleluya. Saudara, Tuhan ingatkan sama kita. Mari kita gunakan hari-hari ini dengan benar. Amin. Haleluya. Haleluya. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Kenali Tuhanmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya ini sebenarnya saudaraku yang saya kasih. Ya, banyak pendeta yang mau menghambat pelayanan saya. Karena mungkin dia pikir ini terlalu bagaimana, saya tidak tahu. Tapi kalau kerajaan Allah ada pada kita, nggak ada yang bisa mengatur. Nggak ada. Setiap saya turun airport pasti orang ramai. Makanya kemarin waktu saya Jumat terbang dari dari Kuala Namu, saya mohon maaf. Karena sudah diumumkan sama admin saya berangkat. Ternyata sampai di sana mereka bertanya, ada ratusan orang bertanya, di mana dia nginap, dirahasiakan. Makanya pulangnya saya minta maaf. Artinya saudara, kalau kerajaan Allah ada di dalam kita, nggak ada yang bisa menghalang. Tepuk tangan aja, jangan takut. Inilah, haleluya. Paling-paling nanti kau dipanggil pendetamu, kenapa kau tepuk-tepuk tangan di sana? Kan di gereja kita nggak boleh tepuk tangan, paling begitu. Nggak usah takut, memang gua lagi seneng tepuk tangan aja dulu. Haleluya. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih. Jadi Tuhan mau kita menghormati waktu. Jangan main-main dengan waktu. Dan saudara, waktu itu punya Tuhan. Jangan kau monopoli dengan waktu sesuka-suka. Wah, nantilah. Padahal seharusnya kau tidak boleh berkata demikian. Karena kau sudah tahu apa yang harus kau lakukan. Tetapi kau lebih mementingkan apa yang dagingmu mau lakukan. Hari ini berubahlah. Haleluya. Saudara, mohon maaf. Saya tahu banyak yang mungkin agak bingung dengan omongan saya. Waktu bapak saya, ayah saya, ibu saya masih Islam, di depan istri saya. Ibu, ayah, waktu itu padahal ini masih belum begitu akur banget. Ayah, ibu, mohon maaf. Kalau ayah ibu meninggal dunia di hari Minggu, saya tidak akan datang ke Pekanbaru. Waktu itu rumahnya di Pekanbaru. Saya akan melayani jemaat, walaupun jemaat waktu itu mungkin 12 orang atau belasan orang lah, 19 orang mungkin atau lebih dikit. Orang-orang miskin lagi.
yang 1000-2000. Yang rumahnya ditendang roboh, semua ngontrak, tidak ada yang punya rumah satu pun. Tapi saya bilang, saya tidak akan ikut memakamkan ayah. Karena kalau Islam itu saudara mati harus dikuburkan langsung. Ya, sebelum terbenam matahari. Seperti orang Yahudi, mereka ini ikut-ikut Yahudi ini. Ya kalau kita kan ikut Yesus, bukan ikut Yahudi lagi kan. Walaupun kita tahu Yahudi itu memang umat pilihan ya. Ya, saudaraku sekasih, sampai seperti itulah cintaku sama Tuhan. Tapi Tuhan Maha baik. Sebelum ayahku meninggal, dia sudah terima Yesus. Ibuku terima Yesus. Dan yang luar biasa saudara, mereka tinggalkan kelapa sawit mereka. Karena mereka di sana selalu diprotes oleh anak cucunya. Mereka tinggalkan kelapa sawit mereka. Mereka tinggal bersama saya di Kuruku 88Y, gak jauh dari sini. Dan luar biasa meninggalnya di sana. Dan kalau nggak salah meninggalnya memang pas hari Minggu. Tapi kita khotbah dulu, coba tolong nih. Meninggalnya pas hari Minggu, tapi saya khotbah dulu, habis khotbah baru urus mayat. Kalau nggak salah subuh. Dia meninggalnya tidak ke rumah sakit, sakit-sakitan itu saya lagi doa. Lagi doa. Nah, kalau ayah saya, ya ayah saya mungkin yang Minggu kalau nggak salah. Ya. Ayah saya di rumah sakit, saya tinggalkan dulu di rumah sakit, saya khotbah dulu di jemaat, baru saya ngurusin. Kenapa itu sampai saya lakukan? Aku terlalu cinta sama Tuhan Yesus. Aku terlalu gila dengan Tuhan. Aku terlalu gila. Mohon maaf, saya tahu kalau Anda nggak mau sampai level ke situ, minimal jangan ngejek, muliakan Tuhan. Jangan ngejek. Jangan terlalu ini berlebihan. Jangan, nanti kau kena kutuk sedikit. Haleluya. Saudara, ini kita melenceng sedikit karena saya khawatir yang datang ini nggak datang lagi. Saya akan bacakan satu ayat ini buat saudara. Ya, Keluaran 34 ayat 7. Saya akan bahas karena pembahasan di pendeta-pendeta lain saya lihat kayaknya agak membingungkan. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Yang menyebabkan daripada 1000 orang yang menanggung kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tapi tidak sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang menyatakan sembah kesalahan Bapa kepada keturunan dan keempat. Ya saudara, yang meneguhkan kasih setianya. Tuhan itu kasih setia, dia teguhkan lagi kepada beribu-ribu orang, artinya beribu-ribu orang tak terbatas. Ia mengampuni kesalahan orang, artinya semua kesalahan orang diampuni, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Artinya dia tabur, dia harus tuai. Saudara tahu, sekuat apapun orang itu, sejago apapun dia, sekaya apapun, setinggi apapun pangkatnya, hanya satu hukum ini yang gak bisa dia lawan, hukum tabur tuai. Itu dia gak bisa lawan. Semua hukum bisa dia lawan. Mungkin Hotman Paris bisa memenangkan orang yang mungkin bersalah tapi jadi gak bersalah, tapi hukum tabur tuai dia gak bisa lawan. Itulah namanya ini. Dia membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan kepada cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi saya sudah umumkan di TikTok tadi, untuk muda-mudi yang mau doa pelepasan itu Sabtu jam 5 sore. Ya, nanti anak-anak saudara adik muda-mudi saudara khusus doa pelepasan. Ya, saudara gue saya kasih. Saudara, saya mau ceritakan ini. Ya, ini kesalahan bapak kepada anak-anaknya, bukan kesalahan abang kepada adiknya. Paham? Ya. Ketika saya masih di naungan ayah ibu saya, kami 8 bersaudara. Kalau ayah saya masih memang terkutuk, saya kena. Ini bapak. Ya, ini dia kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya. Bukan kepada abang-abang yang membalaskan kesalahan abangnya kepada adik-adiknya, bukan.
Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, ketika saya menikah dengan istri saya, ini terputus. Saya bukan lagi namanya ini keturunan bapak, saya sudah jadi bapak. Jadi ini anak saya. Haleluya. Kalau sudah kutuk itu saya putuskan dari diri saya, anak saya nggak kena. Anak saya nggak kena. Tapi kalau kutuk itu belum putus dari saya, anak saya kena. Dan dia nggak putus lagi, kena lagi anaknya, cucunya kena lagi sampai terus menerus. Jadi sampai keempat, sampai keempat, sampai keempat, sampai keempat. Saya kasih contoh. Ini saya belum lepas kutuk, anak saya nikah lagi, kutuk lagi, keempat lagi, nikah lagi, kutuk lagi, makin banyak, makin banyak. Saudara, nah, ketika saya nikah, saya hidup di dalam Tuhan, itu nama saya sudah bapak, bukan lagi anaknya si ini. Kalau di dalam alam roh, saya sudah bertanggung jawab sendiri. Jadi anak saya itu di bawah saya. Puji Tuhan. Lihat keluarga kami semua. Haleluya. Tapi kakak-kakak saya masih banyak hidup di bawah kutuk, karena dia bukan anak saya. Termasuk mungkin abang saya tidak tahu. Karena bisa saja dia bilang Yesus, tapi dia nggak sungguh-sungguh. Karena saya sudah selalu bilang, kau sering doa Pak. Doa, dia nggak mau doa dari dulu. Pagi-pagi dia udah keluar, kadang sore kita juga nggak ikut doa, apalagi puasa nggak pernah kayak. Haleluya. Saya tidak tahu kalau itu. Haleluya. Tapi ketika saya putuskan untuk saya, lihat anak-anak saya, ganteng-ganteng semua, ganteng-ganteng, tinggi-tinggi semua, tinggi. Anak saya yang dua lagi juga, saya yakin pasti tinggi. Iya. Kalau saya keluar daerah, orang pasti tanya, Pak, istri Bapak tinggi ya? Enggak kok, dua anaknya tinggi-tinggi. Kemarin juga gitu di Makassar, ditanya di gereja Makassar. Saya bilang kalau kami mau main bola jam 12 malam, saya bilang tinggi. Ya. Saya dulu minta anak 12, tapi istri saya minta ampun. Jadi anak yang kelima, bukan anak yang terakhir. Jadi kalau ada lagi, saya bukan berdusta, karena kami tidak pakai apa-apa. Haleluya. Tidak ada pencegahan dini, tidak ada, mengalir aja. Walaupun istri saya, ya dia mungkin berdoa jangan jadi, ya nggak jadi mungkin. Kalau saya bilang jadi, ya nggak tahu juga, berantem lah saya sama dia. Saudara, Anda mau terlepas dari kutuk? Saudara nanti cerita baik-baik. Tapi saya tidak janji, saya punya waktu. Tapi kalau kita nanti bisa retreat 3 hari, kalian bisa cerita. Saya layani 24 jam. Berikan sorak-sorai buat mari kita bangkit berdiri. Murahlah masyarakat, murahlah masyarakat. Haleluya. Saudara yang mau diurapi sini, nanti saya akan doakan Yesus yang sembuhkan saudara. Saudara di rumah harus doa pribadi. Apa? Di rumah harus doa pribadi. Sini. Betul ini. Iya. Urapin. Maksud saya jangan 2 baris atau begini sih. Ini panjang kok, ini panjang. Ini nggak seperti hari Minggu. Ini panjang. Ini diamankan yang begini. Ini panjang. Ya. Ini panjang. Nah, enaknya kalau hari Jumat panjang, jadi merapat supaya tidak 10%. ada tanah. Enggak lah, dia minta semalaman.
Jangan double, nanti temanmu kasihan dengan kau ya. Angkat tangan. Pandang Yesus, pandang Yesus. Oke, pandang Yesus. Pandang Yesus. Pandang Yesus ya. Ibu-ibu sana yang kursi roda nanti ya. Yang kursi roda nanti ya. Kita doakan. Ini kayaknya kurang kemarin. Bapak, kamu terlalu tinggi nanti kena kepala. Sudah. Gak apa-apa sudah. Yang penting aman di sana. Pandang Yesus. Alkitab bilang, jangan bicara lagi. Pandang Yesus. Waktu tidak akan pernah kembali. Waktu yang memberikan ini menentukan ke depan kita seperti apa. Waktu yang Tuhan berikan ini waktu terbaik. Angkat kedua tangan. Saya mau mengurapi engkau. Siap, siap. Urapan Tuhan bekerja, mengalir. Terima in Jesus name. Terima in Jesus name. Terima in Jesus name. In Jesus name. Terima. Urapa sakatakan. Ya, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, sini mengalir. Sini, angkat tangan. Angkat tangan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, mulai hari ini saya mau menghargai waktu. Saya mau menjalani waktu dengan takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, urapi saya supaya saya lebih dari dalam nama Yesus. Nah sekarang kamu apa yang perlu didoakan? Apa? Oh, penyakit eksim. Udah berapa? Kamu pernah datang kemarin? Oh, belum pernah. Siapa yang bawa kemarin? Siapa yang bawa kemarin? Tapi dia pernah datang. Oh, ini eksim. Pandang Yesus ya. Hilang, tidak gatal-gatal lagi. Biar dia bisa bersaksi bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang hidup. Pandang Yesus di mana? Nah, ibu apa? Udah didoakan sudah ya? Karena itu kamu kan tumbuh nanti. Kebas-kebas apa? Gak apa-apa kalau dia berdiri tapi udah didoain ya. Kebas-kebas gimana? Kaki sama tangan sering kebas-kebas. Ibu kemarin datang. Setelah didoakan kebas-kebasnya ada berkurang nggak? Ada. Sudah. Sudah bapak-bapak. Out. Abi. Hei. Lepas. Kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kutuk-kutuk apa pun lepas. Lepas kanannya. Namamu siapa? Oh, Tuhan Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya di dalam Yesus ada mujizat. Saya sembuh karena darah Yesus melepaskan saya, membebaskan saya dari segala kutuk dosa, kutuk maut, kutuk penyakit. Oleh bilur Yesus saya sembuh dalam nama Yesus. Amin. Oke ya, ibu uji-uji sendiri ya. Ya, ibu kenapa? Hah? Saraf PDP. Ibu kemarin datang. Ada perubahan. Ada banyak penyakit. Ya. Ya, karena ibu nggak intim dengan Yesus. Ya, intim gimana intimnya? Karena sakit terus jadi intim. Gimana intimnya? Gimana doanya?
Oh gitu, makanya nanti belajar ya cara doa ya. Ya, saudara sebenarnya saudara ya, ketika kau sudah anak Yesus, kau bukan lagi doa dalam bentuk meminta, kau mendeklarasikan yang sudah Dia janjikan dalam firman-Nya. Itu nanti pelajaran. Makanya kalau redik kita ajarin ya. Jadi anak saya ini nggak pernah minta duit, tapi tiap minggu harus saya kasih uang di atas 1 juta. Dia nggak mau minta karena saya bapaknya. Ya, cuma dia mendeklarasikan, sudah janjikan Pak. Roh Kudus ajar dia berdoa, biar dia tahu bagaimana cara berdoa. Karena kita berkata kami tidak tahu berdoa, tapi Roh yang mengajari berdoa. Jadi saudara, Anda baca nanti di Roma 16 ayat 28, ayat 26. Sah? Iya. Sarap. Oh, kenapa? Kemarin nggak sarap ya? Dalam nama Yesus, boleh dalam nama Yesus, Ibu di rumah harus terus doa sama Yesus, ya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ikut. Tuhan Yesus, darah Yesus lepas. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Hidup di dalam Yesus. Yesus. Ya, saudaraku sekasih, sebelum didoakan Anda yang mau jalankan kolektif ya. Ya, saudara, kita ada yang namanya diakonia, kita ada yang namanya nanti bendahara semua besok bawa buku ya. Saya sudah 3 bulan nggak lihat buku. Ada diakonia, ada namanya kolektif ya. Jadi biasanya malam tidak kita ini diakonia, kita ambil diakonia sama kolektif. Ya. Tuh, kita kasih yang kolektif dulu. Ayo angkat tanganmu. Ya. Ini bukan buat saya, ini doa. Ya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya rumah kesembuhan diberkati, tidak bangkrut. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Oke, saya juga pendeta ngasih ya, ngasih diakonia, ngasih ini, anak-anak saya semua ngasih. Itu yang megang mereka. Ya. Diakonia itu, saudara, yaitu untuk bantu-bantu orang yang sangat miskin. Tapi kalau Anda termasuk golongan miskin tadi, yang disampaikan itu, Anda boleh datang ke sana ya. Ya, di sana dikasih makan, dikasih semua. Ya. Ayo, kita doa. Ya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami akan berikan untuk diakonia di dalam nama Yesus. Amin. Kontaknya beda ya, biar tahu ya. Ya.
Besok semua yang pegang-pegang buku kasih tahu ke bawah ya, besok pas latihan ya. Sini yang diakonia. Ya. 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 Oke, ini saudara ada orang lucu ya. Dia bilang sama saya, dia kanker stadium 4. Dia bilang kalau sembuh saya mau kasih 100 juta. Dikit lah, kalau sembuh mah kasih. Misalnya saya kena kanker udah divonis mati, kalau sembuh saya kasih rumah saya ini semua dong. Mobil saya, hidup itu lebih penting daripada uang 100 miliar, betul nggak? Itulah ketahuan kekikiran. Harusnya dia bilang, kalau saya sembuh Pak, saya kasih semuanya buat layanan. Itu bilang kecil kali kau. Sana-sana, saya nggak mau doain. Saudara, lebih bagus jangan ngomong. Terus bapak ini, gak usah ngomong materi, bapak tenaga ini. Sini, yang belum diukur sini. Udah diurapi. Udah semua nih. Oh, ya. Ini bapak-bapak ini belum kan? Udah. Iya, angkat tangan. Yang belum. Yang sebelah sini belum tadi. Hah? Udah semua nih? Udah. Nah, bapak sakit apa bapak? Oh tidak sakit. Hah? Gimana? Oh mau pelayanan. Wah, saya saksikan. Saya impartasikan karunia kesembuhan atasnya. Siap, 1, 2, 3. Karunia kesembuhan diberikan baginya. Dalam nama. Amin. Oke. Sama. Plan-plan Tuhan berarti. Saya impartasikan urapan kesembuhan, karunia kesembuhan. Karena bisa terima penuh. Amin. Oke ya. Kata apa? Kata tamu bisa apa-apa. Sembuh 1. Sekarang sakit apa? Stroke. Sama lambung. Stroke. Asam lambung pulih. Saya doain ya. Terima penuh. Kenapa? Gak bisa ngomong. Kok gatal-gatal? Dia bisa ngomong, bisa dengar telinganya. Oh, dalam nama Yesus gatal-gatal semua. Pulih ya. Setia sama Yesus. Suara itu belum. Kenapa? Oh, udah pasang ring. Berapa aja ringnya? Dalam nama Yesus aku tolak. Aku tolak pasang ring. Aku tolak. Saya urapi ya. Penuh. Ibu udah banyak pulih. Ibu ini ginjalnya stadium berapa Bu? Kalau dokter bilang ginjal. Ya sekarang sudah pulih. Mulai pulih luar biasa. Dia datang terus, ada 4 kali doa malam ya. Semakin cinta pada Tuhan. Haleluya. Allah innaka mayuriya. Syika papa. Pengurapan spesial, pengurapan baru, pengurapan double porsi. Amin. Hurrah syika. Pengurapan mengalir. Terima. Kiara lama syaka papa syika dada. Lahum ini ka. Lebih papus ini tak papa syika dada. Kiara lama syika dada. Hurrah syika dada. Urapi luar biasa Tuhan. Mujizat pun terjadi. Tidak sia-sia. Sekarang ginjalnya pulih. Oh, rawasyaka papa. Segala pujian obat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Pulih. Oh, luar biasa. Tanpa ginjalnya sembuh ya, tanpa
tanpa cuci darah ya, sembuh. Kenapa? Hah? Oh doa. Tuhan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hidupku milikmu. Berikan roh doa, roh penyembahan, supaya saya haus akan Tuhan, lapar akan Tuhan, terus rindu di hadirat Yesus. Oke ya. Sini. Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, berikan kepada saya roh doa, roh penyembahan. Hari ini saya butuh pengurapan penuh. Udah sembuh kan? Udah lagi. Waktu itu udah kering. Sembuh, mengalir. Ya, ini dulu lumpuh malah dia. Lumpuh total. Udah sembuh. Batuk. Gatal batuk sembuh. Sembuhkan, sembuh. Ini dulu lumpuh total pakai kursi roda. Ya, sembuh ya, lepas ya, lepas. Abi, bakar. Ini dia ya. Dulu dari Mekah bawa apa? Abi. Lepas. Kurang gede kali kreseknya. Lepas. In Jesus name. Lepas. Dalam nama Yesus. Siapa? Abi. Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Abi, lepas. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Nggak mau ya. Abi, lepas. Keluar. Jin-jin yang mengikat dia lepas. Jin-jin lepas. Makanya serahkan hidupmu sepenuh pada Yesus ya. Akan dibaptis biar ikut Yesus. Lepas. Dalam nama Yesus. Lepas. Kasih perjamuan kudus. Lepas. Ayo perjamuan kudus. Lepas. Abi. Capek. Makanya ikuti. Ampuni. Ampun apa? Pergi. Oh ya, pergi. Saya hitung sampai 3 ya. Kalau enggak 1, 2, 3, pergi. Ayo, buka mata. Siapa ini? Oh, udah saya. Ini udah semua ya? Ini baru semua. Hah? Oh, sakit apa ini? Oh, turun bro. Tuhan Yesus turun bro, pulih dalam nama Yesus, turun bro.
Boleh. Api, lepas. 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 Hai, keluar. Tinggalkan anak ini. Tinggalkan anak ini. Api. Tuhan Yesus, saya percaya di dalam Yesus saya merdeka, dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, kutuk penyakit. Oleh bilur Yesus saya sembuh dalam nama Yesus. Amin. Oke. Ini ibu kenapa? Pak, doa makan dulu Pak, orang pada berpulang. Ya. Asam lambung. Ya. Tuhan Yesus asam lambung. Mana orang sini? Tuhan Yesus asam lambung, jantung boleh dalam nama Yesus. Boleh. Satu, dua, tiga. Sikat. Yang mau makan ya Tuhan Yesus berkati makanan minuman, kuduskan dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Jadi saudara, doa malam itu ya, itu sebagian kulitnya saudara itu juga buat makan bersama ya. Ya, ibu kenapa? Ibu sakit apa? Kenapa? Pelaporan. Pelaporan. Pusing pelaporan dalam nama Yesus sembuh, mengalir aliran kesembuhan. Nggak bisa tidur. Di mana ibu tinggal? Tinggal di mana? Pasar Baru. Nama Yesus. Nggak bisa tidur. Ya, ibu Kristen. Kenapa nggak doa? Nggak bisa tidur, doa terus ya, sampai ibu mengalami Yesus, jumpa sama Tuhan. Ya. Saya sering nggak bisa tidur, Bu. Ya, saya sering nggak bisa tidur. Kadang tiga malam saya nggak bisa tidur. Tuhan suruh berdoa ya. Ini kenapa ini? Penyumbatan. Tuhan Yesus boleh nggak? Penyumbatan biar boleh dalam nama Yesus. Penyumbatan boleh. Boleh dalam nama Yesus. Orang syakara lama syakara. Ya lama syakara. Boleh penyumbatan. Boleh. Aja. Api. Oke ya, sudah doain yuk. Tulang belakang. Yang paru-paru. Bapak udah cek lagi belum? Bulan depan Tuhan Yesus cek paru-parunya pulih. Seperti ibu tadi ginjalnya pulih. Ini juga pulih dalam sampai tulang belakang pulih dalam nama Yesus pulih. Dalam nama Yesus. Amin. Oke ya? Oke. Ini kenapa dia? Lebih taat sama Tuhan ya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mau melayani Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Urapi saya. Ampuni Yesus. Saya mau hidup kudus, mau hidup benar. Yesus. 1, 2, 3. Amin. Sembuh. Boleh. Makin
Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja dalam mengalir yang mulia. Amin. Makin mulia. Oke, sudah semua ya? Udah doain tadi kan? Oh. Ikuti doa Tuhan Yesus. Saya mau intim dengan Kau. Ambil alih hidupku. Roh Kudus, urapi saya. Ini mau didoakan dulu ya, mau didoakan dulu. Kita didoakan dulu. Berkati tangan saya, supaya apa yang dibuat tangan saya berhasil. Oh, rapasikan, bawa rohnya, biar dia intim dengan Kristus. Bawa rohnya supaya cinta Tuhan, roh yang bukan berasal dari Tuhan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dihancurkan dalam. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Oke ya, kita makan bersama. Hah? Kita makan bersama. Ya. Siapa dia? Andreas. Tuhan Yesus nyatakan kuasa-Mu atas Andreas, biar dia cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Mau bergabung di sini, terima urapan Tuhan. Amin. Ibu kenapa? Oh, ibu doain. Kenapa? Lambung. Sekarang lagi sakit nggak? Sekarang lagi sakit nggak? Hah? Sekarang jalan sakit? Ya. Ini masih yang dilawan. Hadirat urapan kuasa bawa dia. Roh Kudus bawa dia, bawa dia, bawa dia, bawa dia, bawa dia, bawa dia. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Sekarang, ibu uji. Sini. Nah, ibu yang sakit lambungnya tadi uji. Ibu sakit lambung tadi. Nah, mana lambung yang sakit tadi? Apa yang terjadi? Hah? Udah berkurang Tuhan Yesus. Kaki kenapa? Jalan kenapa? Hah? Jalan kenapa? Oh sakit. Sekarang lompat, udah nggak sakit. Lompat. Udah saya pijat itu juga sakit. Itu kuasa Roh Kudus bukan ya? Lari, diuji lari. Sakit, biasa ibu sakit jadi nggak sakit, lari. Hah? Alhamdulillah, udah nggak sakit lagi kakinya. Haleluya, amin. Gini. Pulih. Oh, amin. Oke ya. Sudah ya. Oh, ini juga nanya ibu ini. Yesus. Oh, dia bisa tidur. Ya. Tadi nggak bisa jalan. Ya. Sekarang ini bisa jalan. Sekarang ibu berdiri sendiri, ya, tanpa dipegangi orang. Dalam nama Yesus, hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja. Ayo, diri, langsung jalan. Dalam nama Yesus, jalan. Dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama. Ibu tadi kan udah jalan dari sono. Selama ini ibu bisa jalan bolak-balik itu? Nggak bisa. Ibu. Oh gitu ya. Ya ibu bersaksi selama ini ibu nggak bisa jalan gitu. Nggak bisa. Kalau udah bisa buang di kursi. Ya. Saya juga cuma sekali Dulu aja pakai kursi roda kemarin ya.